Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Mind Trading Institute bersama saya, Liao Budi. Di video kali ini kita akan bahas tentang market update kembali dan trading idea untuk 6 hari terakhir di Desember 2020 atau minggu terakhir untuk kita bisa trading di tahun 2020. Saya yakin banget, saya percaya bahwa teman-teman saat ini ada di dalam euforia di mana porto yang teman-teman ada atau teman-teman punya portofolio teman-teman pasti saat ini sedang berada di posisi hijau. Dan yang perlu saya ingatkan hanya satu ya teman-teman ya. Kalau market itu seperti pendulum ya, seperti satu artikel saya atau satu postingan saya di Instagram saya. Market itu seperti pendulum. Ya, dia akan bergerak swing gitu dari sebuah keadaan di mana optimismenya berlebihan menuju kepada sebuah keadaan pesimisme yang tidak berdasar. Jadi apa yang kita lakukan dalam trading adalah menjual kepada orang yang optimis dan membeli dari orang yang pesimis. Jadi itu yang selalu saya boleh katakan adalah shifting psikologinya. Dan itu penting sekali untuk kita perhatikan agar kita tidak terjebak pada euforia, agar kita tidak terjebak pada emosi. Karena trading yang benar, trading yang baik adalah trading dengan logic, trading dengan data. Yang kita lihat saat ini adalah euforia. Betul, kita pun harus ikut di dalamnya, tetapi bukan ikut pada saat euforia terjadi. Teman-teman juga mungkin bisa mereview kembali trading idea yang sudah saya pernah berikan. Kita selalu memasuki sebuah posisi pada saat harga sedang berada pada level-level support, pada level-level di mana risk itu kecil sedangkan upsize-nya besar. Itu yang kita lakukan. Kita tidak mengejar saham-saham yang sudah berlari atau sudah berlari baru mengejarnya. Jadi kita tidak melakukan itu. Teman-teman bisa mereview trading idea yang sudah pernah saya berikan di channel ini ya. Oke, nah sedikit update saja untuk indeks harga saham gabungan karena euforia yang ada, karena katalis yang ada. Sekali lagi, untuk koreksi yang dalam pada indeks harga saham gabungan kelihatannya hampir-hampir tidak ada kesempatan lagi. Hampir-hampir tidak mungkin terjadi gitu ya dalam waktu dekat ini. Karena kita ngelihat vaksin sudah mulai ada, keadaan ekonomi, data-data ekonomi yang ada semakin positif, mobilitas dari masyarakat juga mulai meningkat atau mulai meninggi ya. Dimana kita juga ngelihat bahwa di masyarakat sendiri optimisme akan berlalunya pandemi ini juga sangat-sangat besar. Nah ini yang teman-teman juga mesti perhatikan. Karena optimisme yang ada ini, apakah akan ada sebuah sentimen negatif yang akan menghancurkan optimisme ini. Terutama kita juga mesti perhatikan adalah soal vaksin. Vaksin ini kita tahu ya bahwa yang diimport oleh pemerintah itu adalah vaksin dari Sinovac. Dan di masyarakat sendiri masih terjadi banyak pro dan kontra. Hasil uji klinis dari vaksin ini juga belum selesai. Walaupun kita tahu vaksin Sinovac ini dipilih karena sesuai dengan kondisi di Indonesia, terutama kesiapan logistik dan distribusinya. Dan kedua adalah vaksin Sinovac ini berbeda dengan vaksinnya Pfizer maupun Moderna karena dia berasal dari virus yang dilemahkan, bukan dari DNA. Jadi harusnya efek sampingnya mungkin akan lebih sedikit. Tetapi ini yang mau kita perhatikan, bagaimana distribusinya nanti dan bagaimana efek samping setelah diinjeksi atau vaksinasinya sudah mulai berjalan. Oke, itu mungkin akan menjadi trigger untuk koreksi dari indeks harga saham gabungan. Nah, target untuk indeks harga saham gabungan ini mungkin adalah satu skenario yang rata-rata gitu ya. Kita boleh katakan ya tidak terlalu optimis dan tidak terlalu pesimis. Target dari indeks harga saham gabungan sampai Januari 2021 itu sekitar 6.500 sampai 6.700. Dengan skenario optimis kita lihat di tahun 2021 akan menembus di level 7.000 sampai 7.200, bahkan mungkin lebih ya, karena kita
datang dari pandemi ya. Setiap kali krisis, kalau teman-teman lihat pola yang berulang, itu selalu akan menghasilkan sebuah pergerakan, sebuah rally yang sangat-sangat besar, sangat-sangat panjang ya. Nah, oke. Kita masuk ke dalam trading idea kita hari ini. Ada beberapa saham yang teman-teman masih bisa perhatikan untuk teman-teman koleksi di 2020 ini, di minggu terakhir untuk 2020 ini, di Desember ini ya. Kita lihat yang pertama adalah soal auto ya. Auto, A-U-T-O. Auto ini adalah anak perusahaan daripada Astra ya, ASII. Apa yang kita lihat secara teknikal dari auto ini adalah dia membentuk pennant setelah rally yang cukup panjang atau cukup masif di situ ya. Nah, kita akan melihat apakah auto ini akan menyelesaikan pennant ini segera atau tidak ya. Nah, area untuk teman-teman bisa mengkoleksi auto ini adalah di sekitar 1145 sampai 1200. Itu jadi di area base, di area konsolidasi, atau teman-teman kalau misalnya menggambar box di sana, itu ada area box di situ ya. Buat teman-teman yang agresif, teman-teman bisa cicil buy di area itu 1145 sampai 1200. Atau buat teman-teman yang konservatif, tunggu dia breakout. Tunggu dia breakout di 1200. Bahkan buat teman-teman yang sangat konservatif adalah tunggu dia pullback kembali ke 1200. Apakah dia akan pullback atau tidak ya kita nggak tahu ya. Tetapi ya itu adalah alternatif atau skenario yang teman-teman bisa perhatikan untuk saham auto. Batasi resiko selalu ya teman-teman. Kalau misalnya mau gampangnya adalah pakailah persentase. Batasi resiko untuk pasar yang sedang bullish begini, teman-teman bisa batasi resiko di minus 8%. Ya, itu pertama untuk saham auto. Yang kedua adalah untuk saham pizza ya, PZZA atau Pizza Hut. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kemungkinan besar saham pizza ini akan membentuk sebuah pattern namanya cup with handle. Nah, ini cupnya aja masih belum terlalu terbentuk ya. Tetapi ya kita lihat kecenderungan yang ada, dia akan mulai membentuk pattern seperti itu. Nah, kalau pattern itu terbentuk, teman-teman mungkin udah bisa mulai koleksi di sekitar area yang sekarang, yang di box sekarang di 790 sampai di sekitar 865. Jadi di box ini teman-teman bisa koleksi. Nah, kalau sampai dia membentuk pattern ini, kemungkinan besar dia akan rally dulu sampai ke area sekitar 975 sampai 1000, kemudian akan membentuk handle-nya. Dia akan pullback mungkin di sekitar 910 sampai ke resisten atas ini di sekitar 865. Jadi teman-teman bisa koleksi dulu di area ini, area sekarang. Kemudian untuk cicilan kedua, teman-teman bisa menunggu dia membentuk handle. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau sampai dia membentuk cup with handles, kita bisa lihat proyeksi kita. Kalau misalnya pizza ini naik ya, kita melihat proyeksi kita ada di sekitar 1450 kurang lebih segitu ya. Itu adalah target kita untuk PZZA ya. Tentu ya teman-teman harus selalu perhatikan resikonya. Sekali lagi saya harus selalu ingatkan adalah resikonya, karena kan kita memperkirakan, memprediksi kalau dia akan membentuk cup with handle di sini. Ya, itu untuk PZZA. Nah, saham yang ketiga yang bisa saya berikan sebagai ide adalah teman-teman bisa perhatikan TWR ya. TWR untuk 2021 teman-teman tahu ya, sekarang adalah sedang adanya shifting ya dari offline menuju ke online, dimana kita selama pandemi ini dibiasakan untuk berkegiatan secara online. Benar ya, membeli makanan sudah mulai online, membeli barang-barang banyak yang sudah online, bahkan sekarang alat-alat pembayaran pun semua sudah mulai digital. Teman-teman bisa lihat link aja, ada namanya Gojek Pay ya, ada namanya OVO dan lain sebagainya, Shopee Pay dan lain sebagainya. Teman-teman bisa sebut lah ya. Nah, kita ngelihat ke depannya, kebutuhan akan adanya data-data ini akan membesar, akan jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, bahkan sebelum pandemi sekalipun ya. Bahkan di 2021 kita sudah memasuki sebuah era adalah 5G. Kemarin kan kita sudah melihat pemenang-pemenang dari frekuensi untuk 5G ini sendiri ya. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan TWR ini. TWR kita lihat ya, dia udah mulai meretest kembali support
ya, meretest kembali support di sekitar 950 sampai 975. Jadi itu adalah area-area yang teman-teman bisa mulai koleksi. Termasuk kalau teman-teman sangat-sangat agresif, sangat yakin, teman-teman bisa cicil dari sekarang. Dari sekitar ini harga sekarang penutupannya adalah 985, teman-teman sudah bisa mulai cicil dan batasi resiko kembali lagi kalau teman-teman menggunakan persentase adalah di sekitar minus 8%, atau secara teknikal itu ada di area sekitar 900 sampai 910. Itu adalah support setelah support di 950 sampai 975. Jadi teman-teman bisa perhatikan TOWR. Saham yang lain teman-teman juga bisa lihat adalah saham bull. Ini saham perkapalan ya. Untuk saham bull teman-teman bisa perhatikan area ini 326 sampai 400 ya. Jika teman-teman adalah seorang yang agresif, teman-teman bisa melakukan cicilan buy di area-area sekitar itu 326 sampai 340. Buat teman-teman yang konservatif, teman-teman bisa tunggu dia breakout dulu di 340. Jadi sesuaikan dengan profil resiko teman-teman, sesuaikan dengan gaya trading teman-teman ya. Kalau teman-teman adalah seorang trader yang selalu buy on breakout, maka tunggu dia di 340. Untuk yang ekstra konservatif ya, teman-teman bisa tunggu dia pullback kembali ke 340. Itu kurang lebih untuk bull ya. Nah, ini adalah saham-saham yang kemarin yang sempat saya mention ya di minggu yang lalu yang masih belum bergerak. Yaitu pertama adalah saham BEST ya. Saham BEST dia masih ada di sekitar area-area support di 194 sampai 202 ya. Jadi teman-teman masih bisa memperhatikan saham ini. Selain yang saham-saham lain ya, kita udah mulai bergerak. Saham yang kedua yang belum bergerak itu adalah AALI ya. Dan ini adalah saham CPO. Teman-teman juga bisa lihat bagaimana harga dari komoditas CPO yang hampir udah all time high. Sedangkan saham-saham yang di sektor CPO sendiri masih lagging ya, belum bergerak sesuai dengan harga CPO-nya sendiri. Jadi ya kita masih bisa melihat bahwa secara short term saham-saham CPO masih kemungkinan besar akan bergerak. Jadi teman-teman masih bisa perhatikan. Sedangkan saham yang lain kayak saham asli sudah mulai jalan, saham BET juga dia sudah mulai mantul dari area-area yang kita mau itu ya di sekitar 1345 sampai 1415 ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan. Sekali lagi untuk trading idea kita hari ini adalah auto, pizza, TWR ya, bull ya, termasuk BEST, AALI yang masih belum bergerak dari trading idea di minggu yang lalu. Dan saya ingin mention satu saham yang teman-teman juga bisa perhatikan untuk teman-teman watchlist ya. Nanti kita akan bahas kalau dia sudah mulai menunjukkan sebuah gejala yang cukup baik ya secara setup. Juga udah bisa saya rekomendasikan untuk teman-teman bisa buy, yaitu WIIM atau Wismilak ya, Wismilak. Secara fundamental memang ini ada perbaikan di fundamentalnya dari saham ini ya. Jadi kita boleh lihat dia juga sudah setelah rally dia sudah mulai membentuk base di sekitar 540 sampai 625. Jadi ini adalah saham yang teman-teman bisa watchlist di minggu ini. Jadi kita akan lihat nanti mungkin minggu depan atau di tahun depan apa yang akan menjadi setup atau area untuk kita bisa masuk di saham ini ya. Untuk saat ini saham ini memang ada sentimen yang sangat tidak terlalu bagus ya, terutama yang berhubungan dengan cukai ya. Oke, jadi ini adalah saham-saham yang teman-teman bisa perhatikan. Baik, untuk menutup trading idea kita kali ini dan market update, saya juga mau ingatkan kepada teman-teman, kita ada kelas coaching ya di bulan Januari mulai tanggal 10 itu berlangsung selama 2 bulan dan early bird-nya akan ditutup pada tanggal 31 Desember ini. Jadi teman-teman, saya juga boleh mention buat teman-teman adalah soal tempat di kelas coaching ini. Kita hanya membatasi sekitar 25 peserta karena kita mau lebih maksimal ya untuk di kelas coaching. Dan saat ini tempat untuk kelas coaching tersisa sekitar 8 peserta lagi. Jadi kalau teman-teman berminat untuk di kelas coaching ini belajar lebih jauh tentang trading, teman-teman bisa melakukan pendaftaran. Untuk keterangan lebih lanjut silakan teman-teman bisa menghubungi admin. Nah yang kedua adalah kita juga akan ada satu kelas short ya, hanya 2 hari bersama dengan Cindy dari Fibonacci Cindy.
akan ada 2 hari di mana ini sudah memasuki batch 2, yaitu finding your unique trading style. Artinya setiap trader itu harus tahu dia ada di posisi mana, dia ada di gaya seperti apa. Dengan begitu dia akan bisa tahu trading system apa yang paling cocok untuk gaya tersebut, untuk profile resiko tersebut. Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu dan ingin mempelajari seperti apa trading itu sebenarnya dan bagaimana psikologi, bagaimana money management, ya teman-teman bisa perhatikan juga kelas 2 hari ini, ya, finding your unique style batch 2 yang akan berlangsung selama 2 hari, dan early bird-nya juga pada tanggal 31 Desember 2020 ini. Jadi teman-teman bisa perhatikan, dan untuk keterangan lebih lanjut teman-teman juga bisa menghubungi Yuli ya. Dan saya taruh linknya juga di bawah di deskripsi, teman-teman bisa perhatikan dan bisa bertanya langsung untuk lebih lanjutnya dengan admin. Demikian teman-teman untuk video kita kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk lakukan research sendiri, lakukan analisa sendiri dan sesuaikan dengan profil resiko teman-teman ya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Salam tim.